Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Di sini sama ya, mirip dengan soal nomor 5. Itu ada sudut cos A bernilai 8/17. Ya, ini pecahan juga. Di mana sudut A berada di kuadran. Nah, yang membedakan hanya di sini ada tambahan letak kuadran. Oke, langsung saja. Sama kalau bentuknya pecahan bukan sudut istimewa. Sudut istimewa itu ada derajat-derajatnya. Maka tinggal kita gambar segitiga siku-siku. Nah, siku-siku di sini misalkan sudutnya masih pakai sama yang sini. Ya, kemudian kalau ada seperti ini segitiganya berarti ini sudut patokan sehingga ini menjadi sisi depan, ini sisi samping dan ini sisi miring. Kemudian dari soal diketahui itu cos A-nya. Cos A nilainya 8/17. Ingat, kita mau memasukkan angka-angka ini ke dalam gambar segitiga siku-siku yang sudah kita buat. Berarti kita pakai konsep cos A. Cos itu apa? Cos itu D, bukan demi ya, tapi sami. Oke. Cos itu sami. Berarti 8 ini sebagai sisi samping, mi itu sebagai miring, 17. Oke. Sehingga kita bisa lihat dari gambar ada miring, ada samping yang angkanya lengkap. Yang membedakan di sini adalah yang nggak ada itu bentuk depannya. Berarti kita mencari sisi depan. Sama halnya kayak mencari sisi samping. Itu pakai Pitagoras dan pengurangan. Dari yang terpanjang kuadratin kurangi sisi satunya lagi. Kuadratin juga. 17 kuadrat itu 289. Kurangi 8 kuadrat itu 64. 289 kurangi 64. Itu hasilnya 144. 225 sorry. 225. Maka akar dari 225 itu 15. Tinggal kita jawab nih. Pertanyaannya itu kotan A atau kot A. Kot itu tadi apa yaitu? Sadi. Sadi. Sampingnya yaitu 8, kemudian depannya itu 15. Nah, ini kan nggak bisa sederhana lagi. Apakah ini jawabannya belum tepat? Karena di sini ada kata-kata di kuadran 4. Nah, kuadran, jadi trigonometri itu memiliki nilai di masing-masing kuadran. Kuadran 1, 0 sampai 90 itu semua bentuk trigonometri nilainya positif. Kuadran 2, 90 sampai 180 itu disebut kuadran 2. Yang positif hanya sin sama kebalikan dari sin itu kosek. Selain 2 ini negatif di kuadran 2. Kemudian kuadran 3 180 sampai 270. Itu disebut kuadran 3. Yang positif hanya tan sama kebalikan tan yaitu cot. Ini dua-duanya positif, selain 2 ini di kuadran 3 negatif. Kuadran 4 itu 270 sampai 0 lagi atau 360. Disebutnya kuadran 4. Yang positif hanya cos sama temannya cos sek. Selain 2 ini di kuadran 4 negatif. Nah, di kuadran 4 nih sudut A-nya. Tapi yang ditanyain cot. Sedangkan cot di kuadran 4 kan nggak tertulis positif. Berarti dia negatif. Karena kuadran 4 yang positif cos sama sek. Artinya nilai cot di kuadran 4 negatif. Nah, jangan sampai salah pilih ya. Karena ada jawaban yang 8/15. Ada jawaban yang min 8/15. Harus jeli dia negatif apa positif. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, trigonometri, lagi-lagi ini trigonometri sudut istimewa. Yaitu sudut istimewa itu ada nilai-nilainya ya. Yang pertama, saya buatkan dulu sudut istimewa, yaitu di sini. Kekecilan saya. Oke. Sini nggak bisa ya. Sebelah sini semoga bisa. Harusnya ini sudah kalian hafalin ya dari kelas 10. Oke, ini sin, ini cos, ini tan. Oke, jadi nilai sin di 0 derajat itu nilainya 0. Kemudian 30 derajat, ada 45 derajat, 60 derajat, sama terakhir 90 derajat. Sin 00, sin 30 derajat itu setengah. Sin 45 itu setengah akar 2. Sin 60 itu setengah akar 3. Sin 90 itu 1. Nah, cos itu urutannya kebalikan dari sin, yaitu 1 dulu, setengah akar 3, setengah akar 2, kemudian setengah dan 0. Nah, kalau tan itu sin bagi cos saja, 0 bagi 1,
0. Setengah dibagi setengah 3, jawabannya nanti 1/3 akar 3. Ini nilainya 1, akar 3 tak terdefinisi. Oke, itu ya. Oke, berarti bisa kita jawab di soal nomor 7. Tan 30 itu nilainya betul, yaitu akar 3/3 atau 1/3 akar 3. Bisa ditulis juga akar 3/3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, ini kan sudutnya di luar sudut 90 derajat kan? Berarti kita menggunakan aturan genap dan aturan ganjil. Aturan genap, aturan ganjil bagaimana? Nih, saya ajarkan aturan genap dan aturan ganjil. Jadi dipakai jika sudutnya lebih dari 90 derajat. Aturan ganjil dulu. Aturan ganjil, saya ajarnya aturan genap aja ya, karena ini waktunya terbatas. Berarti kita ajarin aturan genap, aturan ganjil, dan genap sebenarnya lengkapnya nanti bisa lihat di video di akun YouTube saya. Aturan genap itu boleh pakai 180, boleh pakai 360, ditambah ataupun dikurang sudut, ditambah ataupun dikurang sudut alfa. Itu 80, atau 360 ditambah ataupun dikurang sudut alfa, tambah ataupun kurang sudut alfa. Maksudnya gimana aturan genap itu tetap. Jadi sin tetap sin, cos tetap cos. Nah, contoh sebagai contoh ya. Misalkan sin 210. Nilainya berapa sih? Oke. Berarti kita pakai aturan genap. Sin 210 lebih dekatnya ke 360 apa 180. Jadi ini pilihan ya, milihnya boleh salah satunya. Itu lebih dekatnya 180. Ditambah apa dikurang supaya 210? Ditambah, tambahin berapa? 30. Jadi sin ambil angkanya belakangnya. Oke, sin 30. Nilai sin 30 berapa? Setengah. Apakah ini jawabannya? Belum. Kenapa? Karena di sini 210 kuadran berapa? Kuadran 3. Kuadran 3 nilai sinnya minus, karena yang di kuadran 3 yang positif hanya tan sama kot. Gitu ya. Oke. Itu aturan genap, berarti jawabannya min setengah, min setengah. Oke. Sebelum menjawab soal nomor 8, kalian sebelum menggunakan aturan genap ganjil, maka kalian tandain dulu dia letaknya kuadran berapa. Cos 300 itu kuadran 4. Nilai cosnya nanti positif. Yang tadi sudah saya tulis di awal ya. Nih di sini nih. Oke. Tan 855. Ini kan lebih dari 360. Nah, 855 itu ternyata 2 kali putaran dan ditambah 135. 2 kali putaran 720 ditambah 135 itu 855. Berarti ini sama aja tan 85, tan 135 itu kuadran 2. Nilai kuadran 2 untuk tan itu negatif. Karena yang positif hanya sin sama kosek. Sin 330 kuadran 4. Nilai sin di kuadran 4 minus. Nah, jadi kalian harus hafal sudut istimewa dan nilai masing-masing kuadran. Oke, cos 300 kita pakai aturan genap. Cos 300 itu lebih dekatnya ke 360 ya, bukan 180, jauh. Jadi cos 360 ditambah apa dikurang supaya 300 dikurangi 60. Oke. Terus aturan genap itu cos tetap cos. Ambil angka belakangnya aja, tanda minus di sini nggak ngaruh. Cos 60 itu berapa? Setengah, betul. Karena di awal tadi kita sudah menandai kuadran 300 itu kuadran 4, nilai tetap positif, berarti tetap positif. Sekarang tan 855. Tan 855 itu tadi yang saya bilang, yaitu dia 2 kali 360 ditambah 135. Artinya kita ambil tan 135-nya saja, karena 360 kan genap, ya enggak? Nah, tan 135 itu masih di luar sudut istimewa yang 90, berarti kita pakai aturan genap lagi, lebih dekatnya ke 180. Ditambah apa dikurang, yaitu dikurang, karena supaya 135 dikurangi 45. Ambil belakangnya aja tan 45, nilainya 1. Tapi wajib minus, karena tadi 855 itu setara dengan tan 135. 135 kuadran 2, nilai tannya negatif. Nih, ya kuadran 2 hanya sin sama kosek yang positif. Kemudian sin 330, kita pakai aturan genap juga. Lebih dekatnya kemana 330? Ya jelas lebih dekatnya 360. Ditambah apa? Dikurang supaya 330 dikurangi 30.
Sin tetap sin karena aturan genap, ambil belakangnya saja. Walaupun dikurang kayak ditambah kayak ambil belakangnya saja. Sin 30 itu setengah. Jangan lupa yang tadi sudah kita identifikasi. Kuadran 4 nilai sinnya minus. Oke, berarti kita bisa jawab nih. Cos 300 itu nilainya setengah, dikurang tan 855 itu min 1. Kemudian dikurang sin 330 nilainya min setengah. Ini min ketemu min jadinya plus 1, min ketemu min jadi plus setengah. Setengahnya tambah setengah 1 tambah 1 yaitu 2. Jawabannya 2. Ya. Oke, semoga bisa dipahami. Berikutnya soal nomor 9. Suatu barisan berpola 13, 16, 19, 16, 13. Kalau kalian perhatikan ini polanya apa? Iya, dikurangi 3, kurangi 3. Ini kan merupakan kalau ada penjumlahan pengurangan yang berpola itu barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu punya ada dua sifat atau dua ciri-ciri, yaitu punya suku pertama. Suku pertama itu nilainya 19 ya, karena yang paling depan. Kemudian ada yang namanya beda atau selisih. Selisihnya itu min 3 ya. Jeda-jedanya gitu. Oke. Pertanyaannya adalah mencari suku ke-12. Nah, rumus UN itu rumusnya A tambah N min 1 kali B. Artinya kalau mencari U3 tinggal A tambah N-nya berkurang 1. Tadinya 3 jadi 2B gitu aja. Ya. U5 berarti A tambah 4B. Harusnya 5B jadi 4B. Nah, pertanyaan di soal yaitu suku ke-12. U12 berarti A tambah 11B. A-nya 19 tambah 11 kali B. B-nya min 3. Berarti 19-nya biarkan dulu. Tambah 11 kali min 3. Min 33. 19 tambah min 33. Berapa? Min 4. Oke, ini jauh. Oke. Lanjut ke soal nomor 10. Nah, di sini nomor 10 beda nomor 9. Nggak ada urutannya, nggak ada deret-deretannya. Nggak ada barisannya. Diketahui suku ke-10. Berarti U10 sama dengan nilainya 47. 47. Nilainya 47. U6 nilainya 23. Pertanyaannya U5. U5 kan A tambah 4B. Berarti kita butuh A sama B. Dari mana? Dari sini. U10 itu rumusnya A tambah 9B. Nilainya 47. U6 nilainya itu A tambah 5B. Nilainya 23. Kita eliminasi aja. A kurangi A habis. 9B kurangi 5B, 4B. 47 kurangi 23 itu 24. Maka B-nya 24 bagi 4. 6. Betul. Sisa mencari A-nya. Substitusi aja. A tambah 5B. Nilainya 23. A tambah 5 kali B-nya 6 sama dengan 23. Maka A tambah 5 kali 6, 30 sama dengan 23. Maka A sama dengan 23 kurangi 30. Hanya ketemu min 7. Oke, berarti kita bisa jawab U5 nih. Jadi, U5 nilainya A tambah 4B. A tambah 4B. A-nya nilainya berapa, nak? A-nya nilainya min 7. Tambah 4 kali B. B-nya berapa? B-nya 6. I min 7 tambah 4 kali 6 dulu ya. 4 kali 6, 24. Maka min 7 tambah 24, 17. Ini jawabannya. Oke, itu ya penerapan barisan dan deret atau barisan aritmatika dulu. Oke, nomor 11 dan seterusnya kita bahas di part berikutnya.